POV Arga. Penyakit ini berhasil membuat Ayang Rudi menjauh. Aksi batal. Malah ia menatap jijik hingga pergi. Sebelumnya ia berhasil membuatku takut karena pemaksaan ini mengingatkan kejadian kala itu dengan memotong alat pusaka aku hingga rasanya sangat sakit. Sial, kok penyakit ini malah makin menyebar ke paha. Kalau gini bagaimana aku bisa kencan dengan lelaki lain? Baru juga merasakan jadi primadona TikTok. Gak mungkin karirku hancur ulah penyakit tak jelas ini, gumamku sambil mengoleskan obat dengan cara agak melihat ke cermin. Setelah mengoleskan obat, ku raih ponsel dari Nakas. Tentu ingin menelepon Nona. Ia harus bertanggung jawab karena menyuruhku ke klinik itu. Bukannya tambah sembuh, penyakit ini makin menjadi. Halo, Say, jawab Nona di ponsel. Hei, monyong, kamu harus tanggung jawab karena menyuruhku ke klinik itu. Bukannya tambah sembuh, penyakitku makin menjadi. Kesal rasanya. Nona memberitahu tentang bagusnya klinik itu. Ternyata sekarang disegel polisi. Bisa jadi ada pasien melaporkan sebuah kasus. Kok malah menyalahkan aku sih, Say? Emang klinik itu bagus kok. Aku dan teman-teman kita yang lain juga langganan di klinik itu. Bahkan pelayanan dari dokternya juga bagus. Nggak kayak dokter-dokter lain. Bagus dari mananya? Udah tahu belum? Klinik itu ada segel polisi. OMG, masa sih? Jangan bercanda deh. Nggak mungkin. Baru 3 hari yang lewat aku dari sana. Itu kan 3 hari yang lewat. Sabar, Say. Aku punya obatnya kok. Maksudku resep obat yang bagus. Tentu dari dokter juga. Apa? Jadi kamu sengaja mempermainkan aku. Sekencang mungkin suara ini dikeluarkan. Karena saking kesalnya, Nona baru bicara sekarang. Setelah penyakit ini makin parah. Sialan. Bukan begitu. Aku hanya pengen kamu berobat sendiri. Lagian aku bukan dokter. Kasih resep sembarangan. Suara Nona terdengar gugup. Awas, kalau ia bohong lagi. Terus itu resep obat apaan? Biar aku lihat dulu penyakitmu. Sama nggak kayak aku dulu? Kalau sama, berarti resep obat ini bisa dipakai. Gitu. Awas kalau bohong. Kesal sekali rasanya. Hingga ku akhiri sepihak pembicaraan di ponsel. Hampir saja melempar ponsel ini karena emosi tak tertahan. Aduh, kok gatalnya perih sih, gumamku. Menambah lagi obat olesnya. Beberapa menit berlalu, rasa gatal berkurang. Untung obat ini bisa meredakan sedikit. Paling menyiksa itu rasa gatal, namun tak bisa digaruk karena perih. Penyakit apaan sih? Kini aku bisa duduk lebih tenang daripada tadi yang gelisah, ingin menggaruk. Tok, tok, tok. Siapa sih yang datang? Baru juga mau maskeran. Tok, tok, tok. Bentar, sahutku sambil melangkah ke pintu. Masker wajah yang mau dipakai terpaksa diletakkan dulu di meja. Baru bersantai ingin perawatan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Beginilah nasib jadi artis baru naik daun. Pasti ada yang mencari. Pintu aku buka. Kamu, ternyata Nona yang datang. Ngapain juga ia kesini? Nggak tahu apa kalau aku lagi kesal padanya. Iya, Say, kok malah cemberut? Aku beranjak dari pintu. Nona masuk tanpa disuruh. Semarah-marahnya aku, sebenarnya butuh ia sih. Tepatnya butuh teman curhat. Jangan marah dong.
Ini aku bawain martabak manis. Nona meletakkan kantong martabak di meja. Aku butuh obat biar sembuh nih penyakit. Aku mulai duduk bersilang kaki, tapi sedikit gelisah karena rasa perih belum hilang. Tadi terlihat penyakit ini berair seperti nanah. Ih, aku saja yang punya pantat merasa jijik melihatnya. Sebenarnya aku galau. Suami meminta segera ke Jerman. Dalam keadaan seperti ini, mana bisa aku ke sana? Ada rasa rindu, tapi harus ditahan. Karena tak mungkin aku bertemu suami dalam keadaan penyakitan. Takutnya suami cari istri lain karena ia sering berkunjung ke Thailand. Di Thailand banyak yang lebih keren dari aku. Dengar-dengar nih, pelayanannya juga bagus. Apalagi ada ajang mencari pasangan di sana. Tak perlu repot berkelana, asalkan masuk member pasti dapat kok. Itu aja sewot. Nona mulai duduk. Gimana aku gak sewot? Gara-gara penyakit ini aku tak bisa ngapa-ngapain. Udah banyak lelaki tampan mengajak kencan, semuanya batal. Rugi rasanya menolak ajakan lelaki tampan yang inbox barusan. Wajahnya seperti orang-orang Korea. Kenapa sial sekali dengan penyakit ini? Tenang, say. Aku dulu juga begitu. Tapi mah aman-aman aja. Ini ada resep obat ku bawakan khusus buatmu. Lalu Nona mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ini, kertas itu disodorkan padaku. Aku menerima kertas itu. Beneran ini obatnya? Tanyaku, sambil melihat tulisan yang ada di kertas itu. Entah resep obat apa, mana aku mengerti. Iya, sumpah. Nona mengacungkan 2 jari. Ia terlihat sangat meyakinkan. Oke lah kalau begitu. Kali ini aku sedikit percaya sebelum membuktikannya. Ucapku sewot. Siapa yang gak kesal? Nona seperti mempermainkan aku. Ya elah, masa itu aja gak percaya? Lagian kayak apa sih parahnya? Coba kulihat. Tadinya Nona mau fokus ke ponsel. Mendadak matanya melihat seperti sangat penasaran. Enggak ah, masa aku liatin bokongku? Malu dong memperlihatkan penyakit. Kalau mulus mah pasti aku pamerkan. Lagian Nona bukan seleraku. Harus pamer pantat. Kita sama-sama suka yang berperut kotak-kotak. Biar aku tahu. Lagian dulu aku juga pernah sakit gituan. Lalu Nona bangkit berdiri. Lihat sekarang, aku udah sembuh kan? Tanpa ragu, ia menyibakkan rok, membuka sedikit celana bagian belakang, memperlihatkan yang mulus. Wow, Nona pintar juga perawatan. Tapi kok punyanya sudah kelihatan longgar. Dipastikan ia lebih senior dari aku. Tentu ia bangga memperlihatkan padaku. Iya sih, sangat mulus. Tapi kok bisa sih ia pakai krim apa hingga terlihat putih? Akhirnya aku memperlihatkan yang penuh dengan penyakit ini. Tadinya ragu, tapi setelah Nona memberikan bukti kesembuhannya, tentu aku tertarik. Dan mudah-mudahan saja bisa semulus Nona. Tak apalah nahan malu, asalkan bisa sembuh. Astaga, say, kok parah amat? Terdengar Nona terkejut setelah melihat aku memakai lagi celana. Malu dilihat terus. Jadi gimana? Aku sudah duduk lagi. Iya nih, kayaknya resep obat yang aku kasih itu obatnya. Coba tanya ke apotek apa saja obat lebih bagus. Setelah Nona pergi dari rumahku, aku segera ke apotek mencari obat sesuai resep yang diberikannya. Tentu kali ini aku tak sekedar membeli obat saja, tapi aku juga bertanya
kegunaan obat tersebut. Dan benar, ini obat buat penyakit aku. Nona tidak bohong kali ini. Trrrt. Tiba-tiba ponselku bergetar. Baru juga masuk rumah, ku rokok ponsel dari saku, lalu fokus ke layar ponsel. Ada WA dari suami. Aku yakin ia kangen dan meminta segera ke Jerman. Atau bisa jadi mau video call karena sedang ingin. Sudah lama juga aku tak merasakan sensasi dari jauh. WA dari suami aku baca. Apa? Tidak. Seketika aku terduduk lemas dengan rasa terkejut yang teramat terkejut. Setelah membaca WA itu, ini lebih parah dari sebuah rasa kehilangan benda pusaka. Ya, aku merasa dunia ini seakan hancur. Aku kecewa, aku terluka. Apakah ini rasanya dikhianati? Suamiku menceraikan aku melalui pesan WA. Bahkan alasannya adalah karena penyakit yang aku derita. Bukan saja itu, foto terlihat membuktikan kalau suamiku tak mau lagi denganku. Ini pasti perbuatan Nona. Ia mengambil fotoku diam-diam saat memperlihatkan penyakit ini. Kenapa suara ponselnya tak terdengar? Tidak, aku belum siap menjanda. Aku masih mencintai suamiku. Ia punya segala-galanya, ketampanan dan harta. Jika aku dicerai, dapat uang dari mana? Endorse dari TikTok belum tentu ada setiap bulan. Awas kamu Nona, kau teman pengkhianat. Aku yakin kau mau merebut suamiku. Kini aku hanya bisa menangis, meratapi keadaan. Apa yang bisa diperbuat? Mendapatkan uang. Jika kencan dengan lelaki lain, mana ada yang mau kalau penyakitan begini. Ibu, ya, hanya ibu tempatku menggantungkan hidup. Tapi aku belum mau merubah. Aku masih nyaman dengan sekarang. Perceraian ini membuatku bisa gila. Sepertinya aku harus cari sasaran lain setelah sembuh. Tapi kalau tak sembuh-sembuh, haruskah berpura-pura jadi arga yang dulu agar ibu bisa menerima dan aku bisa dapatkan uang dari kontrakan warisan? Ya, hanya itu yang bisa aku lakukan, yaitu pura-pura jadi arga yang dulu, bukan Argina. Bersambung.